Negara tidak berdiri tanpa aturan. Kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Hukum tata negara hadir untuk mengatur, membatasi, dan mengarahkan negara berdaulat. Nah, itulah mengapa suatu negara tidak bisa semena-mena terhadap rakyatnya. Nggak kayak zaman dulu sebelum hukum tata negara ada, di mana rakyat salah sedikit aja langsung Nah, disitulah hukum tata negara berperan. Oh iya, gimana kalau kita bahas lebih mendalam lagi terkait hukum tata negara bersama saya, Jaira Laipa, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Tonton video ini sampai habis ya. Check this out. Ahmad Soekarja mengemukakan terdapat beberapa ruang lingkup hukum tata negara. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar beserta perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, cakupan substansi, serta muatan isi sebagai dasar tertulis. 2. Pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi perorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. 3. Struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan negara secara vertikal, horizontal, dan diagonal. 4. Prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban hak asasi manusia, bentuk dan prosedur pengambilan putusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. Nah teman-teman, dari ruang lingkup hukum tata negara inilah dapat kita ketahui pengertian dari hukum tata negara itu sendiri. Bahwasanya hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum publik yang mengatur terkait dengan struktur organisasi negara, mengatur hubungan mekanisme antar lembaga negara, dan mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum tata negara menetapkan kewenangan, susunan pemerintahan, dan fungsi dari lembaga tinggi negara, yang dimana hukum tata negara ini juga dikenal dengan istilah State in Recht, di mana hukum tata negara merupakan sebuah hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam. Lalu dari sinilah muncul pertanyaan, apa sih hubungan antara hukum tata negara dengan cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum administrasi negara, atau hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik? Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Oh iya, di sini agak gelap, tapi hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara itu dapat kalian analogikan seperti burung dan sayapnya, di mana hukum tata negara adalah burung yang memberikan struktur atau wewenang bagi badan-badan negara, sementara hukum administrasi negara itu berperan sebagai sayapnya, di mana memberikan efektivitas atau keefisienan untuk badan-badan negara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Tanpa hukum tata negara, lembaga-lembaga negara atau badan-badan negara tadi akan lumpuh teman-teman karena mereka kehilangan wewenangnya. Sementara kalau tidak ada hukum administrasi negara, lembaga negara atau badan-badan negara tadi akan bertindak secara leluasa atau sewenang-wenang ya karena tidak ada hukum administrasi negara yang mengaturnya. Menurut Van Vollenhoven dalam karyanya, ia mengatakan bahwa apabila terdapat hukum yang tidak termasuk ke dalam hukum tata negara material atau hukum perdata material atau juga hukum pidana material, maka ini atau hukumnya akan masuk ke dalam hukum administrasi negara. Itu artinya hukum administrasi negara merupakan sebuah tatanan hukum yang mencakup terkait dengan kegiatan-kegiatan negara dalam arti luas. Contohnya kayak kegiatan negara dalam peradilan, dalam kepolisian, atau dalam pembuatan peraturan-peraturan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Hubungan antara hukum tata negara dan ilmu politik bisa disamakan dengan kerangka manusia dan daging yang mengelilinginya. HTN sangat bergantung pada ilmu politik karena ilmu politik diperlukan untuk memahami konteks politik yang memengaruhi pembentukan undang-undang. Keputusan-keputusan politik yang diterima oleh masyarakat ini menjadi sebuah kebiasaan yang membentuk hukum tata negara. Dan ilmu politik juga berkontribusi menghasilkan individu-individu dalam pembentukan ketatanegaraan negara. Sementara hukum tata negara ini membentuk prinsip-prinsip dasar yang mendasari perilaku politik serta membahas terkait dengan kekuasaan.
Apa itu sumber hukum? Sumber hukum adalah segala sesuatu, dasar, faktor, atau tempat yang melahirkan aturan-aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa, sehingga dipatuhi oleh masyarakat dan penegak hukum. Sumber hukum menentukan isi hukum dan cara berlakunya, yang terbagi atas sumber hukum material dan formil. Nah teman-teman, intinya sumber hukum adalah suatu tempat di mana peraturan-peraturan itu lahir untuk dapat mengikat masyarakat, sehingga masyarakat mau tidak mau harus mematuhi peraturan tersebut. Nah, sumber hukum ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang berasal dari nilai-nilai masyarakat. Contohnya kayak kepercayaan-kepercayaan masyarakat, kebiasaan masyarakat, atau budaya masyarakat. Sementara sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dimana tempat sebuah peraturan itu mendapat kekuatannya untuk mengikat, sehingga terbentuklah produk-produk hukum yang diterapkan oleh suatu negara. Macam-macam sumber hukum tata negara di Indonesia itu berdasarkan dengan pengertian yang telah aku sampaikan tadi ya. Ada yang formil dan ada yang material. Aku jelasin yang formil dulu sesuai dengan urutannya. Yang pertama ada Undang-Undang 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah, yang ketujuh ada konvensi ketatanegaraan, yang kedelapan ada jurisprudensi atau keputusan hakim, yang kesembilan ada traktat atau perjanjian internasional, yang ke-10 itu ada doktrin atau pendapat para ahli hukum. Sementara sumber hukum tata negara material itu yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada falsafah ideologi bangsa atau ya ideologi bangsa itu sendiri. Nah itu tadi sumber hukumnya, macam-macam sumber hukum di Indonesia terkait dengan hukum tata negara ini. Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan tatanan tingkat urutan peraturan hukum di Indonesia, di mana ini berdasarkan daripada asas lex superior delegat legi inferior, atau aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang dimana hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi 7 sesuai dengan urutan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, TAP MPR, ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah, yang kelima, peraturan presiden, yang keenam, peraturan daerah provinsi, yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait lembaga negara. Lembaga negara adalah institusi yang dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Lembaga negara di Indonesia itu berdasar daripada trias politika. Nah, trias politika ini terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pertama-tama saya akan membahas terkait lembaga negara legislatif terlebih dahulu ya teman-teman. Lembaga negara legislatif ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk merancang, membahas, dan membentuk peraturan perundang-undangan. Contoh lembaga negara legislatif ini kayak MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, membuat undang-undang, anggaran, menetapkan APBN, dan pengawasan mengawasi pemerintah yang diatur dalam pasal 20A UUD 1945. Wewenang DPR mencakup pembentukan undang-undang bersama Presiden, menyetujui anggaran negara, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN. Sementara MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang berfungsi mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memutuskan pemberhentian presiden, wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan UUD. Wewenang utama MPR meliputi pelantikan hasil pemilu, mengubah konstitusi, dan memproses usul pemberhentian presiden. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi provinsi, berfokus pada legislasi, pertimbangan, dan pengawasan terkait daerah. Wewenang utamanya meliputi pengajuan dan pembahasan RUU terkait otonomi daerah, memberikan pertimbangan anggaran atau pajak, serta memantau peraturan daerah atau Perda. DPD juga mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasilnya ke DPR.
Selanjutnya saya akan membahas terkait lembaga negara eksekutif, di mana lembaga negara eksekutif ini bertugas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau menjalankan sistem pemerintahan sehari-hari di Indonesia. Contohnya kayak presiden, wakil presiden, dan para menteri berdasarkan kabinet yang berjalan. Selanjutnya saya akan membahas terkait lembaga negara yudikatif. Lembaga negara yudikatif ini berkaitan dengan kehakiman, di mana terdapat 3 lembaga yudikatif di Indonesia. Contohnya kayak MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Mahkamah Agung atau MA, wewenangnya mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan. Fungsinya menegakkan keadilan, memastikan kepastian hukum, dan membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi. Lalu ada MK atau Mahkamah Konstitusi, yaitu wewenangnya menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Fungsinya mengawasi konstitusi, melindungi hak konstitusional warga negara, dan menjamin supremasi konstitusi. Selanjutnya ada KY atau Komisi Yudisial. Wewenangnya itu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim, mengawasi hakim lah intinya. Sementara fungsinya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agar tetap berintegritas. Selain lembaga negara, terdapat juga lembaga independen, di mana lembaga ini berdiri berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia, tetapi dia tidak berjalan di atas struktur pemerintahan yang struktural, di mana lembaga independen ini dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun loh, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk menunjang fungsi negara dan akuntabilitas serta kenyamanan publik di Indonesia. Contohnya kayak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lain sebagainya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan langsung oleh rakyat atau melalui wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Konsep ini menekankan kedaulatan rakyat, kesetaraan hak, kebebasan berpendapat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini berdasarkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Nah, sistem demokrasi Pancasila ini berciri-cirikan 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Kedua, menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang keempat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kemusyawaratan, dan yang kelima keadilan sosial. Demokrasi Pancasila ini juga berpengaruh terhadap trias politika yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Sistem pemilu di Indonesia mengkombinasikan secara proporsional antara pemilihan legislatif yaitu DPR dan DPRD dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan ini dilakukan secara bertahap selama 5 tahun sekali dan harus berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pemilihan umum harus dilaksanakan secara berjurdil oleh KPU dan pesertanya diikutsertakan partai politik untuk pemilihan DPR dan DPRD dan secara perseorangan untuk pemilihan DPD. Nah, kalian tahu nggak asas pemerintahan daerah di Indonesia? Aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama, asas desentralisasi, di mana asas desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahnya secara mandiri, tetapi tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga ini melahirkan otonomi daerah yang mengharuskan pemerintah itu kreatif lah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada asas dekonsentrasi,
di mana asas ini merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada seseorang yang ditunjuk untuk mengatur pemerintahan di wilayah tertentu berdasarkan dengan pengawasan pemerintahan pusat. Contohnya kayak penunjukan gubernur untuk mengatur wilayah provinsi atau penunjukan seseorang untuk mengatur di bagian wilayah instansi tertentu di suatu wilayah lah, seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada tugas pembantuan, di mana tugas pembantuan ini adalah sebuah penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah, baik itu provinsi atau kabupaten kota atau desa, untuk menjalankan atau melaksanakan tugas tertentu begitu. Nah, biasanya tugas pembantuan ini bukan biasanya sih, emang harus disertai dengan pembiayaan atau sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang disediakan oleh pemerintah pusat lah kepada daerah yang ditunjuk untuk melakukan penugasan tersebut. Oh iya, kalau kalian lihat runtutan penjelasan yang sudah aku paparkan tadi, kita bisa nilai bahwa hukum tata negara di Indonesia itu sudah bagus banget kan? Tapi kalian tahu nggak, dalam sistem hukum tata negara di Indonesia itu tentunya masih ada permasalahan yang bisa kita bahas dalam video ini. Terlebih lagi permasalahan itu menyangkut terkait demokrasi. Kalian ingat gak sama tragedi ini? Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu contoh permasalahan hukum tata negara di Indonesia. UU ini disahkan untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, namun menuai kritik karena prosesnya dinilai terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat. Akibatnya terjadi gelombang demonstrasi dari mahasiswa dan buruh di berbagai daerah. Hal ini berkaitan dengan pentingnya transparansi dalam pembuatan undang-undang. Kasus ini kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja itu inkonstitusional, bersyarat dan harus diperbaiki. Itu menandakan bahwa hukum tata negara yang kita lihat sangat kompleks, sangat sistematis ini ternyata masih memberikan suatu permasalahan. Dan ini merupakan suatu highlight yang wajib kita renungi sebagai subjek hukum. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan saya terkait dengan hukum tata negara. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah!